Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu semuanya. Kita lanjut dalam pembelajaran pertemuan ketiga tentang alat bahan dan teknik karya seni lukis. Hal yang harus diperhatikan sebelum melukis yang pertama yaitu membuat gagasan kreatif. Sebelum melukis, langkah awalnya adalah mencari ide atau gagasan sebagai berikut. Yang pertama, melihat dan membayangkan objek seperti pemandangan alam, sekuntum bunga, hewan, hutan, alam gaib, alam, benda, dan lain-lain. Yang kedua, kita mengembangkan imajinasi, apa yang kita pikirkan atau dari pengalaman orang lain. Yang ketiga, melihat objek secara langsung, misalnya pantai, pegunungan, atau suasana di taman depan rumah. Yang keempat, melihat dari buku atau majalah. Yang kelima, eksplorasi di internet dan dokumen lain tentang lukisan. Yang keenam, mengunjungi kegiatan seni lukis atau museum. Yang ketujuh, memilih dan mengolah objek dengan cara meniru imitasi, menggayakan stilasi, mengurangi atau menggeliatkan distorsi, mengubah dengan memisahkan atau merusak bentuk informasi, dan mengubah sampai hilang bentuk aslinya abstraksi. Juga dipengaruhi oleh daya imajinasi angan-angan. Itu sesuai dengan aliran seni lukis yang kita pelajari minggu lalu. Kemudian yang dua adalah membuat sketsa. Sketsa itu adalah karya seni hasil goresan garis atau warna secara spontan, cepat, dan tipis. Sketsa dalam melukis merupakan langkah untuk menemukan objek yang paling bagus untuk dilukis. Yang ketiga adalah teknik yang digunakan. Seperti yang dijabarkan, ada beberapa teknik dalam melukis. Yang pertama, teknik plakat atau pewarnaan tebal, yaitu melukis dengan cara mewarnai objek dengan sapuan warna yang tebal, baik menggunakan cat air maupun poster hingga hasilnya menutup atau pekat. Kemudian yang kedua ada teknik transparan atau akuarel, yaitu melukis dengan cara sapuan kuas yang tipis hingga hasilnya akan tembus pandang. Biasanya dipakai untuk menggambar atau melukis menggunakan cat air. Kemudian yang ketiga ada namanya teknik pointillis, yaitu titik-titik. Melukis dengan menggunakan media gambar atau lukis dengan cara dititik-titikkan untuk membuat kesan gelap terang. Kemudian berikutnya itu teknik goresan ekspresif dengan jari. Melukis dengan menggunakan menerapkan media gambar, lukis secara bebas. Kemudian yang keempat yaitu memilih bahan. Melukis dengan memilih bahan antara lain pastel itu cocok dengan untuk kertas, duplek atau karton. Kemudian cat air cocok dengan media kertas. Cat akrilik cocok dengan media kertas, tembok. Kemudian arang cocok dengan kertas. Cat minyak cocok dengan media kanvas dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu tahapan melukis. Tahapan melukis secara garis besar antara lain memindahkan sketsa atau gambar awal atau kerangka ke medium yang digunakan. Kemudian mewarnai dengan goresan tipis dari objek pokok dan mewarnai latar belakang. Yang terakhir menyempurnakan lukisan dengan kontur, gelap terang, tekanan warna, dan tekstur lainnya. Kemudian hal yang diperhatikan yang terakhir yaitu penyajian karya. Di mana siswa diminta untuk mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Karena kita daring, tentunya nanti pada akhir pertemuan Ibu minta untuk mempresentasikan lewat daring juga. Alat dan bahan berkarya seni lukis. Yang pertama, pensil. Jenis pensil dibedakan berdasarkan tingkat kekerasan atau kehitaman karbonnya, berdasarkan kode huruf B atau H. Pensil kode B menandakan jenis pensil lunak dan hitam. Terdiri dari kode B, 2B, 3B, sampai 6B. Sangat tepat digunakan untuk media menggambar. Sementara pensil berkode H menandakan jenis pensil keras. Terdiri dari kode H, 2H, 3H, sampai 6H. Sering digunakan untuk menggambar proyeksi. Yang kedua, pensil arang atau konte. Terbuat dari sejenis arang halus dan biasa digunakan untuk menggambar atau melukis potret.
Sifatnya hitam pekat dan agak sulit dihapus. Yang ketiga, pastel dan krayon. Dua jenis media ini secara fisik bentuknya hampir sama, sehingga kalian seringkali keliru ketika membelinya. Tetapi sifat dan bahannya tidak sama. Pastel biasanya terbuat dari bahan kapur dan bahan pengikat cair dan transparan untuk mengikat pigmen dengan kapur. Pastel sering dihubungkan dengan warna-warna yang lembut, sedangkan krayon terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna sehingga terlihat lebih mengkilap dan keras. Krayon lebih banyak mengandung lilin, sehingga warna yang dihasilkan krayon cenderung mengkilap dan sedikit berminyak. Krayon menjadi salah satu pilihan kita untuk menggambar karena sifat yang padat dan tidak mudah menyerpi, sehingga tidak mengotori tangan dan baju ketika kita menggambar. Kemudian yang keempat, pena atau pulpen. Digunakan untuk media tinta, terbuat dari logam dengan ujung yang bermacam-macam bentuk dan ukurannya. Yang kelima, tinta bak. Dikenal juga dengan sebutan tinta Cina. Warnanya hitam pekat dan tidak luntur jika kena air. Kemasan tinta bak ini ada yang berbentuk cairan dalam botol dan berbentuk balok-balok kecil, atau dicairkan dulu sebelum digunakan. Kemudian yang keenam, cat. Cat ini dibedakan berdasarkan basis pengencernya, yaitu cat air dan cat minyak. Cat air jenisnya ada dua, yaitu watercolor yang bersifat transparan dan poster color yang bersifat plakat. Cat minyak digunakan untuk melukis di atas kanvas. Sifatnya tidak mudah kering dan warnanya tahan lama. Yang ketujuh, kuas. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguas cat ke media lukis. Jenis dan bentuk kuas beragam dari bentuk, ukuran, serta harga yang sangat bervariasi. Pemilihan kuas tergantung dari goresan yang bagaimana yang akan kita inginkan. Jenis kuas yang pipi dan berujung lurus datar dipakai untuk bahan cat minyak. Sedangkan kuas dengan bulu berbentuk bulat yang berujung runcing dipakai untuk bahan cat air. Yang ke-8, pisau palet. Terbuat dari aluminium tipis, fungsinya untuk mencampur cat seperti layaknya kuas, juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Bentuk dan ukurannya tersedia berbagai jenis, ada yang runcing, lebat, dan bulat. Yang ke-9, palet. Palet adalah media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Jenis dan ukuran berbagai. Untuk media seperti cat air, palet yang dipakai adalah yang ada lengkungan tempat air. Sedangkan bentuk palet cat minyak berbentuk datar, ditambahkan lubang untuk pegangan.